Halo, assalamualaikum. Mari kita mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan saya, Ana Noviani, SPDI. Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya agar disampaikan kepada umat. Kita harus mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang ditulis. Kitab juga diartikan perintah atau ketentuan-ketentuan. Jadi kitabullah artinya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan diturunkannya kitab Allah yaitu agar dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Berikut nama-nama kitab Allah. Yang pertama, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Keempat, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Pada saat Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri di Gua Hiro tanggal 17 Ramadan, tepat ketika beliau berumur 40 tahun. Peristiwa tentang turunnya ayat Al-Quran disebut Nuzulul Quran. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Surat yang pertama turun yaitu Al-Alaq ayat 1-5, dan yang terakhir turun yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada kitab yang diturunkan sebelumnya. Terdapat dalil yang mengharuskan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat An-Nisa yang berartikan, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Kitab Allah membawa ajaran terpuji. Yang pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. 3. Ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Simak video nyanyian nama kitab Allah berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.